Tugas biologi, faktor yang mempengaruhi berkurangnya keanekaragaman hayati dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bu Satria Daryanti selaku guru biologi, bertujuan untuk menambah pengetahuan dan kesadaran tentang keanekaragaman hayati. Disusun oleh Rina Adriani, kelas 10-1, SMA N 1 Dompu. Faktor yang mempengaruhi berkurangnya keanekaragaman hayati. Pertama, ladang berpindah. Selain memusnahkan berbagai jenis tumbuhan, juga dapat merusak struktur tanah. Kedua, intensifikasi pertanian, yaitu pemupukan, penggunaan insektisida atau pestisida, penggunaan bibit unggul dan mekanisasi pertanian. Lalu yang ketiga, penemuan bibit tanaman dan hewan baru yang unggul mengakibatkan terdesaknya bibit lokal yang disebut erosi plasma nutfah. Lalu yang keempat, perburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat dan tanpa kenal batas dapat memusnahkan jenis-jenis hewan dan ikan. Yang kelima, penebangan liar, ladang berpindah, pembukaan hutan, dan kegiatan manusia lain yang menyebabkan kerusakan hutan. Lalu, bagaimana sih usaha pelestarian keanekaragaman hayati? Berikut ulasannya. Seperti yang kita ketahui, bumi adalah tempat tinggal bagi ribuan jenis makhluk hidup dengan berbagai ukuran, habitat, dan kebutuhan. Pada satu ekosistem atau area saja, ada banyak makhluk hidup yang tinggal, mulai dari manusia, hewan, serangga, jamur, hingga organisme uniseluler. Semua variasi bentuk kehidupan itu disebut dengan keanekaragaman hayati. Sebagai tempat tinggal yang paling baik untuk manusia, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu dengan reboisasi, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Berikut penjelasan singkatnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah pertama, reboisasi. Reboisasi adalah pemulihan lahan rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut, sehingga jumlah tersebut tidak berkurang secara signifikan. Lalu yang kedua, tebang pilih. Tebang pilih adalah seleksi untuk menentukan pohon-pohon mana yang layak ditebang, sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara signifikan. Lalu yang ketiga, pengendalian hama. Pengendalian hama secara biologi dapat dilakukan dengan melepaskan atau mengembangbiakan predator alami ke habitat tersebut. Lalu yang keempat, pelestarian alam. Pelestarian alam adalah tindakan untuk menjaga spesies tertentu dari kepunahan. Pelestarian alam dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Pelestarian alam in situ dilakukan di habitat asli spesies tersebut, sementara pelestarian alam ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Kesimpulan, keanekaragaman hayati merupakan sumber daya yang disediakan oleh alam semesta. Setiap makhluk hidup memiliki peran demi berlangsungnya keseimbangan kehidupan. Hilangnya suatu peran dapat merusak rantai kehidupan. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan rantai kehidupan.